Halo teman-teman, kita kembali lagi di sesi kedua belajar Arduino menggunakan Arduino Nano. Pada kali ini kita akan mencoba memprogram sebuah sensor. Kalau kemarin kita belajar output LED, maka hari ini kita belajar sensor. Sensor yang kita gunakan adalah sensor ultrasonik dengan tipe HC-SR04. Sensor ultrasonik ini mudah kalian dapatkan di toko online ya. Dan harganya cukup murah, sekitar 12.000 sampai 15.000. Di sini ada penjelasan ya. Ada 4 pin yang terdapat pada sensor ultrasonik HC-SR04. Di antaranya yang sudah kita kenal kemarin, VCC atau tegangan 5 volt. Kemudian ada GND atau ground atau negatif baterai. Kemudian ada 2 tambahan pin di sini, trig dan echo. Trig adalah trigger ya, dan echo adalah ya echo ya. Bagaimana perbedaan keduanya? Kalau trig itu ada di bagian ultrasonik yang bagian kiri ini ada T atau transmitter. Echo ini di bagian R atau receiver. Sebenarnya cara kerja dari sensor ultrasonik ini sangat bisa mudah kita pahami. Jadi ibaratnya ini adalah speaker dan ini adalah mic. Jadi cara kerjanya seperti ini. Speaker ini transmitter mengeluarkan suara. Kemudian ketika dia memantul ya, memantul di sebuah objek. Nah, ini dari sini kemudian kena tangan saya, dia akan pantulan suaranya kembali ke bagian receiver, seperti itu ya. Nah, semakin jaraknya jauh, maka kembalinya semakin lama. Nah, itulah mengapa sensor ultrasonik ini bisa mengetahui jarak ya. Nah, untuk lebih jelasnya, maka mari kita coba memprogram. Perangkaiannya sangat mudah, kalian bisa langsung menggunakan kabel female ya, seperti ini. Female seperti ini, berjumlah 4, kalian butuh 4 karena di sini ada 4, sehingga nanti bisa langsung ditancapkan di pinnya. Atau kalian juga bisa menggunakan pin breadboard ya. Di sini ada breadboard, jangan lupa untuk memasangnya harus seperti ini karena setiap pin tidak boleh menyambung ya. Bisa memasangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa gunakan pin yang lama sendiri-sendiri ya di sini. VCC sendiri, trigger sendiri, echo sendiri, dan yang terakhir adalah ground. Ya, seperti ini ya. Jadi lurus sesuai dengan pinnya. Baik, mari kita rangkai bersama-sama. Untuk pin yang pertama kita pasang ke bagian nano shield adalah VCC ya. Ini VCC seperti kita ketahui tinggal kita pasang di bagian pin yang berwarna merah atau ada tanda kode V. Seperti ini. Kemudian agar lebih mudah lagi, kita pasang dulu bagian groundnya. Ground di sebelah kiri ya. Ini kita pasang di segala pin yang hitam kecuali ini ya. Seperti ini. Lanjut kemudian pin trigger. Pin trigger bisa kita pasang di A0. Kemudian pin echo bisa kita pasang di A1. Sebenarnya di dalam pemasangan pin ini kalian bisa menggunakan pin manapun ya. Tetapi yang penting di dalam programnya nanti harus kalian sesuaikan. Kalian misalnya pakai trigger di pin A1, maka nanti programnya akan sedikit berbeda. Jadi trigger harus kalian utarakan kalau dia terpasang di pin A1. Baik, setelah ini selesai, kita pasang. Langkah selanjutnya kita pasang ke komputer menggunakan kabel USB.
Baik, setelah kita pasang, mari kita program. Mari kita mulai memprogram rangkaian ini. Pertama-tama yang harus kita buat adalah tentu pin trigger ya. Kita bisa menggunakan integer trigger. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan keterangan bahwa pin trigger tadi ada di pin A0 ya. Kemudian yang kedua, integer echo. Nah, echo tadi ada di pin A1. Setelah ini kita buat, kemudian kita perlu beberapa variabel yang digunakan untuk membantu perhitungan sinyal analog yang masuk ke Arduino itu diubah menjadi ukuran senti ya. Caranya kita menggunakan variabel float. Di float ini ada kita buat selang. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan terlihat ketika kita programnya sudah mulai lengkap kenapa harus ada float selang. Float ini kenapa kita menggunakan float? Float itu bilangan pecahan ya. Jadi kan nanti jarak itu tidak kemudian 1 cm, 2 cm, tapi ada yang 2,5, ada yang 2,6. Nah, seperti itu maka kita menggunakan float perhitungannya. Kemudian jarak. Ya, jadi nanti yang kita keluarkan di serial monitor adalah jarak ya. Variabel jarak ini hasilnya berapa senti. Nah, seperti itu yang akan kita program. Kemudian masuk ke bagian void setup. Di bagian void setup ini kita perlu perintah serial bikin. Ini kita beri transfer baud rate-nya 9600. Kemudian kita beritahu ke Arduino bahwa pin trigger itu adalah termasuk output ya. Perhatikan cara penulisannya, huruf besar dan huruf kecil berbeda. Atau case sensitif, jadi bagian pin mode perhatikan bagian M-nya huruf kapital. Kemudian bagian output itu juga outputnya semuanya kapital. Kemudian jangan lupa bagian variabel, karena tadi kita memberi nama trigger hurufnya besar semua, maka di bagian pin mode variabel harus kita tulis sama persis trigger huruf besar semua. Karena nanti kalau berbeda huruf T-nya kecil saja nanti sudah dianggap variabel yang berbeda. Kemudian setelah trigger kita beritahu ke Arduino bahwa ada pin echo. Pin echo ini termasuk input ya, karena dia menerima data dari trigger ya, menerima pantulan suara dari trigger. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bagian void loop. Di sini ada keterangan put your main code here to run repeatedly. Artinya semua program yang kita tulis di void loop itu dia akan dilakukan atau dieksekusi berulang-ulang. Kita akan mengeluarkan terlebih dahulu logika high ya, melewati pin trigger agar dia mengeluarkan suara. Suara ini hanya bisa didengar oleh hewan-hewan yang bisa mendengar suara ultrasonik ya. Kalau kita tidak bisa mendengar, kita keluarkan sebentar saja, sekitar 10 milisekon. Kemudian kita matikan. Lalu kita tulis rumus untuk selang ya. Di sini tadi sudah kita beri selang sama dengan pulse in, atau ini menghitung pulsa yang masuk, mendeteksi pulsa yang masuk ke bagian selang. Ini echo high. Kemudian jarak. Di sini rumusnya ini kok kita bisa dapat 0,0343. Ini berdasarkan dari datasheet HCSR04 ya. Di situ
perhitungannya agar bisa menjadi senti itu dikali selang yang diterima dibagi dengan 2 dikali 0,0343. Nanti akan menghasilkan perhitungan hasilnya jarak dalam bentuk sentimeter. Nah, bagaimana kalau kalian ingin mendapatkan jarak dalam bentuk meter? Ya, tinggal ditambahkan di bagian rumus jarak ini ya. Di bagian jarak ini bisa kalian tambahkan rumusnya agar menjadi sentimeter. Kalau defaultnya ini sentimeter, untuk menjadi meter berarti tinggal kalian menggunakan perhitungan matematika seperti biasa. Kita coba dulu dalam bentuk sentimeter. Nah, ini kita coba serial monitornya akan memberitahu kita jarak yang terupdate setiap 1 detik sekali. Nah, ini kalau sudah selesai, mari kita coba cek terlebih dahulu apakah penulisan kita benar ya dengan perintah verify. Nah, baik, setelah selesai kita cek dulu verify apakah penulisan programnya benar ya. Kita klik verify, di sini terlihat ada progresnya. Nah, di sini ada tulisan down compiling, artinya penulisannya benar. Kemudian kalau ada perintah saving, di save saja, beri nama sesuai keinginan kalian. Sebelum melakukan upload, pastikan bagian tools ini Arduino Nano terpilih ya. Di boardnya ini pilih Arduino Nano sesuai dengan yang kalian gunakan. Kemudian di sini prosesor ATmega 328P yang output loader. Kemudian menggunakan COM yang tampil di laptop kalian. Setelah selesai kalian klik upload. Kita lihat apakah keterangannya berhasil diupload atau down uploading. Baik, di sini sudah terupload di Arduino-nya. Mari kita coba di serial monitor ya. Nah, ini sudah muncul serial monitor. Di situ jaraknya tertulis 200-an cm, 200, berapa cm, artinya terdeteksi ada di depan sensor ya, di depannya sini ada tembok ya, ada tembok yang terkena. Nah, perhatikan ketika tangan saya mendekat seperti ini, maka di bagian serial monitor terdeteksi sekitar 8 cm sampai 10 ya. Ini tergantung tangan kita. Kalau kita miring seperti ini akan berpengaruh. Nah, semakin kita mendekat, maka jaraknya akan semakin kecil ya. Nah, ini kadang terjadi error ya ketika kita terlalu dekat. Karena apa? Karena pantulannya terlalu kecil ya. Nah, ini bisa disesuaikan atau kita kalibrasi lagi. Nah, ini kalau tangan saya semakin jauh. Nah, ini sekitar 12 cm ya. Semakin jauh, maka di serial monitor juga tampil semakin jauh. Nah, bagi kalian yang menginginkan sensor ultrasonik yang lebih valid atau yang lebih pembacaannya lebih bagus, di pasaran banyak tersedia ultrasonik yang harganya memang mahal, tapi memang pengukurannya sangat baik. Jadi hampir tingkat errornya hampir rendah ya. Kalau ini ya, ini harga 12 ribuan, 15 ribuan, maka ada kelemahannya ya. Nah, ini silahkan kalian coba apakah berhasil sesuai dengan tutorial yang saya ajarkan. Kemudian coba kalian kembangkan, digabungkan dengan program lab yang kemarin kita ajarkan di sesi 1. Nanti coba kalian searching bagaimana cara menggunakan perintah if dan else. Jika kondisinya seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Coba kalian buat ketika jaraknya kurang dari 10 cm, nanti LED-nya akan berkedip. Tapi kalau lebih dari 10 cm, LED-nya akan menyala secara steady ya. Nah, silahkan dicoba. Mari kita ketemu nanti di sesi selanjutnya. Semoga kalian sukses mencobanya. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng, karena subscribe itu gratis, tombol lonceng juga gratis.
jumpa di